Hello everyone, welcome to today's learning season. My name is Dela Nazwa, MPM 2441111N1, and I'm from class MNG24C. In this video, we are going to explore one of the most essential foundations is research and data analysis statistics. Understanding statistics is the first step to understanding how the world works through data. So, let's begin our discussion. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dikelilingi oleh data, baik dari maupun tidak. Ketika melihat berita tentang tingkat pengangguran, angka inflasi, jumlah pengguna internet, hingga presentase kelulusan mahasiswa, semua itu merupakan hasil dari proses statistika. Statistika memberikan cara yang struktur untuk memahami informasi yang awalnya tampak acak, sehingga menjadi suatu yang bermakna dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Pada dasarnya, statistika tidak hanya berfungsi untuk menghitung angka, tetapi juga membantu menjelaskan fenomena. Misalnya, ketika seorang peneliti ingin mengetahui apakah suatu metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan metode lama, ia tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau tebakan. Ia membutuhkan data, kemudian melakukan analisis statistik untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, statistika berperan sebagai alat untuk membuktikan, menguji, dan memahami realitas berdasarkan bukti nyata. Statistika sendiri terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berfokus pada bagaimana data diringkas dan disajikan sehingga mudah dipahami. Ini termasuk perhitungan rata-rata, median, modus penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Statistika deskriptif memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi pada data tanpa melakukan generalisasi lebih jauh. Contohnya seperti ketika sebuah kelas ingin mengetahui nilai rata-rata ujian, maka mereka hanya menggunakan statistika deskriptif untuk menggambarkan kondisi nilai seluruh siswa dalam kelas itu saja. Berbeda dengan itu, statistika inferensial berfungsi untuk membuat kesimpulan atau perkiraan mengenai populasi berdasarkan sampel, karena dalam banyak kasus sangat sulit atau bahkan tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Maka, peneliti menggunakan sebagian kecil dari populasi tersebut sebagai sampel. Dari sampel inilah analisis digunakan untuk memprediksi atau menggenerasi hasilnya ke populasi yang lebih besar lagi. Contohnya seperti penggunaannya adalah survei pemilu, di mana hanya beberapa ribu responden yang diwawancarai, namun hasilnya menggambarkan jutaan pemilih di suatu negara. Dalam dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan hampir semua bidang, statistika memiliki peran penting di bidang bisnis. Statistika membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, menentukan target pasar, mengukur efektivitas promosi, hingga memeramalkan penjual. Di bidang kesehatan, statistika membantu menentukan apakah suatu obat aman dan efektif sebelum dipasarkan. Sedangkan di bidang pemerintahan, statistika digunakan untuk perencanaan anggaran, pembangunan, dan penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Ada alasan kuat mengapa statistika menjadi mata kuliah yang wajib di banyak program studi. Dalam era modern, kita hidup di tengah arus informasi yang sangat besar. Tanpa kemampuan membaca data dengan benar, seseorang bisa mudah salah mengambil kesimpulan atau bahkan terjebak hoax. Statistika bisa mudah salah mengambil kesimpulan atau bahkan terjebak hoax. Statistika memberikan kemampuan berpikir kritis dan analitis sehingga seorang tidak mudah percaya hanya karena melihat angka atau grafik. Statistika membantu kita memahami bagaimana angka-angka itu diperoleh, bagaimana data bias, dan bagaimana membaca hasil peneliti secara objektif. Lebih jauh lagi, statistika juga mengajarkan bahwa tidak semua fenomena dapat dilihat secara kasat mata. Banyak pola atau hubungan tersembunyi yang hanya bisa ditemukan melalui analisis data. Misalnya,
hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, pengaruh iklan terhadap tingkat penjualan, atau bagaimana cuaca mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen. Dengan statistika, hubungan-hubungan tersebut dapat ditemukan secara ilmiah, bukan hanya sekedar berdasarkan dugaan saja. Dalam prosesnya, statistika melewati tahapan-tahapan penting. Pertama adalah pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui observasi, eksperimen, wawancara, kuesioner, atau data sekunder. Setelah itu, data harus dibersihkan, dikelompokkan, lalu diolah agar siap dianalisis. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yang biasanya menggunakan tabel grafik, batang, diagram lingkaran, atau histogram. Setelah data terlihat lebih rapi, barulah dilakukan analisis untuk menemukan pola perbandingan, hubungan, atau kecenderungan tertentu. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kesimpulan terbesar dari statistik adalah objektivitas. Statistik tidak mengendalikan opini, tetapi bukti nyata. Walaupun demikian, penggunaan statistika harus dilakukan dengan hati-hati, karena data yang salah satu atau metode yang keliru bisa menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Oleh sebab itu, memahami konsep dasar statistika seperti populasi, sampel, variabel, dan jenis data sangatlah penting sebelum melangkah ke tahapan analisis yang lebih kompleks lagi. Pada akhirnya, statistika merupakan bahasa universal dalam penelitian. Siapapun yang ingin memahami suatu fenomena secara ilmiah, baik di bidang sosial, ekonomi, psikologi, kesehatan, teknologi, maupun pendidikan, tidak akan terlepas dari statistika. Dengan memahami statistika, seorang bukan hanya mampu mengolah angka, tetapi juga dapat berpikir secara terstruktur, kritis, dan rasional. Inilah mengapa statistika menjadi ilmu yang sangat penting dipelajari, terutama di dunia akademik, penelitian, dan profesi profesional yang berbasis analisis data. Dan juga, statistika bukan sekedar kumpulan rumus atau tabel angka, tetapi sebuah disiplin ilmu yang membantu kita memahami dunia yang penuh dengan informasi. Melalui statistika, data yang kompleks dapat diringkas menjadi pengetahuan yang berguna untuk mengambil keputusan. Di era digital saat ini, kemampuan memahami dan menerapkan statistika menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki, baik oleh mahasiswa, peneliti, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum lainnya. Tanpa statistika, kita akan kesulitan menilai kebenaran informasi dan membuat keputusan yang tepat di tengah derasnya arus data yang terus bertambah. Statistika semakin relevan. Data yang dihasilkan setiap detik jumlahnya sangat besar. Tanpa analisis statistik, data tersebut hanya akan menjadi tumpukan informasi yang tidak bermakna. Dengan statistika, data-data itu bisa diubah menjadi pengetahuan, dan pengetahuan bisa diubah menjadi keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, statistika dapat dipahami sebagai ilmu yang menghubungkan data dengan pemahaman. Ia berfungsi sebagai jembatan yang membawa kita dari angka-angka mentah menuju insight yang dapat digunakan untuk bertindak. Statistika memberikan kerangka kerja yang sistematis, logis, dan ilmiah dalam memahami dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Keseluruhan proses dalam statistika, mulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, merangkum data, menganalisis data, hingga mengambil keputusan, membuat statistika menjadi salah satu ilmu yang paling penting dan paling dasar dalam banyak disiplin. Tanpa statistika, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang, bisnis tidak dapat berjalan efisien, kebijakan tidak dapat dirancang dengan tepat, dan masyarakat tidak dapat memahami informasi secara kritis. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan mengenai pengertian statistika pada sesi kali ini. Kita telah memahami bahwa statistika bukan sekedar angka, tetapi sebuah cara berpikir yang membantu kita melihat pola, memahami fenomena, dan membuat keputusan lebih tepat berdasarkan data. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika hadir di hampir setiap aspek melalui penelitian bisnis, pendidikan, hingga berbagai kebijakan yang melalui masyarakat luas. Terima kasih, saya Delvira Nazwa. Terima kasih.